Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutilaras Aryani, CGP Angkatan 9. Hari ini saya akan mendiseminasikan budaya positif di sekolah saya, yaitu di SDN Seranseng Sawah 15 pagi. Berikut adalah video dari hasil diseminasi saya. Selamat melihat hasil video saya. Cekidot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk para Bapak Ibu guru yang sudah hadir. Mohon maaf saya mengganggu waktu istirahatnya. Yang pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah, di mana alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan bertemu dengan teman-teman untuk mendiseminasikan budaya positif di sekolah SDN Seranseng Sawah 15 pagi. Saya di sini bukannya yang paling pintar, tapi saya cuma mendiseminasikan apa yang sudah saya dapatkan di pelajaran di calon guru penggerak ini. Di pendidikan guru penggerak ini saya hanya mentransfer. Saya juga masih sama-sama belajar apa sih budaya positif ini. Semoga nanti bisa terlaksana di SD kita. Sebelumnya saya mau pantun dulu nih Bapak Ibu. Siang-siang makan rujak. Jangan lupa pakai bumbu. Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Oke, ini adalah susunan acaranya, yaitu yang pertama pembukaan tadi sudah kita lewati, kemudian penyampaian materi, yaitu selanjutnya berbagai praktik baik, bagaimana implementasinya, selanjutnya refleksi kegiatan. Di sini latar belakang yang mumpuni dari saya, kenapa sih harus ada budaya positif? Latar belakangnya sebagian besar murid di sekolah kita yaitu belum memiliki motivasi intrinsik yang ada di dalam dirinya masing-masing. Kemudian murid-murid memiliki sesuatu untuk menyenangkan hati guru atau menghindari hukuman. Jadi dia itu cuma biar gurunya seneng deh, biar nggak dapat hukuman. Jadi belum ada motivasi di dalam dirinya atau kesadaran dirinya. Budaya positif yang diperlukan adalah karakter profil Pancasila, yaitu budaya positif. Menurut filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, guru diibaratkan sebagai petani yang memiliki peran penting untuk menyuburkan tanamannya. Seorang petani akan memastikan tanah tempat tumbuhnya tanaman tersebut kondisinya cocok untuk ditanami atau tidak. Dari uraian ini kita bisa mengibaratkan seperti ini. Sekolah sebagai tanah dan tanaman sebagai murid. Untuk itu, kita sebagai guru harus mengusahakan sekolah sebagai tempat yang nyaman, aman, dan menyenangkan untuk bertumbuh, serta menghindarkan murid dari hal-hal yang mengganggu pertumbuhan potensinya. Maka seorang guru harus memiliki tanggung jawab untuk menciptakan suasana sekolah yang demikian positif, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, bekerja sama, saling menghargai, dan saling belajar, sehingga terciptanya kebiasaan baik, dan akhirnya nanti dapat menumbuhkan karakter yang baik, dan terciptalah budaya positif di lingkungan sekolah. Dan kita tahu memang sulit sekali anak sekarang, susah diaturnya dan lain sebagainya. Makanya kenapa sih ada PMM budaya positif, kenapa sih ada penanaman karakter? Karena memang kita di Indonesia ini krisis sekali yang namanya karakter, kesadaran diri murid kita. Jadi untuk menumbuhkan budaya positif, kita memerlukan adanya guru yang mampu, kita nih sebagai guru, untuk mengimplementasikan ke arah yang lebih baik. Jadi kalau saya pribadi, kenapa sih ikut CGP? Bukan karena untuk jadi kepala sekolah, karena memang saya tahu di CGP itu banyak sekali ilmu-ilmu yang dapat kita implementasikan, walaupun berat, tapi kita seenggaknya kita tahu teorinya.
Kalau lagi eling, siapa tahu bisa mengikuti teori tersebut. Jadi penumbuhan budaya positif ini penting untuk memungkinkan tumbuhnya murid merdeka, memiliki kemandirian dan motivasi intrinsik yang tinggi. Untuk itu kita sebagai guru tentunya perlu terus berlatih, meningkatkan kapasitas diri dalam memvisualisasikan harapan, menggandeng sesama, dan mentransformasikan menjadi harapan bersama. Karena itulah nih guru dituntut untuk memiliki visi yang jelas. Visi ini kita dapat jadikan arahan dalam mencapai tujuan pendidikan kita. Lalu bagaimana ya kita bisa mendisiplinkan positif orang lain dan diri kita sendiri? Yang pasti menurut Stephen R. Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku diri kita sendiri. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma kita nih, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu secara realistis. Nama kelompoknya Geremet Mamiri. Oke, alhamdulillah di sini kita mempunyai masalah yang kita pilih dari yang sedang, dari yang berat, sedang, dan ringan. Kemudian kita langsung saja pilih yang paling berat. Di sini paling berat menurut kelompok kami adalah kesadaran anggota masyarakat sekolah untuk tidak menggunakan plastik. Menurut kami yang Jadi intinya memang berubah dari diri kita sendiri. Walaupun berat, tapi memang namanya guru kudu belajar dan terus belajar. Ini adalah contoh stimulusnya. Saya ambil contoh dulu yang ini. Misalkan realitas kebutuhan kita sama, ternyata teori kontrolnya berbeda. Itu responnya sama realitas kebutuhannya, tapi ternyata kontrolnya itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Maksudnya gini, ayo yuk kita sama-sama berbuat baik, ayo ngikutin. Kita nggak bisa memaksakan seperti itu. Kita harus memandang bagaimana mereka sosok teman-teman kita kalau mandang dunia tuh seperti apa. Kita tidak bisa menyamakan harus sama seperti kita, tapi kita harus tahu mereka itu kebutuhannya seperti apa, mereka cara berpikirnya seperti apa, karakter yang mereka punya seperti apa. Jadi tidak bisa menyamaratakan. Selanjutnya, nilai kebijakan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia, yaitu kita sedang mengacu kepada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Yang kedua adalah motivasi, hukuman, dan restitusi. Saya juga baru belajar di sini, ternyata ada loh namanya motivasi, hukuman, dan restitusi. Itu ternyata berbeda. Kalau motivasi itu kan kita ngasih semangat, nasihat untuk murid-murid, dorongan dari dalam diri guru untuk memimpin pembelajaran yang mampu menggerakkan perubahan. Jadi memotivasi diri gurunya dulu nih sebelum kita memotivasi murid-murid kita. Lalu hukuman, apa hukuman? Hukuman bukan menjadi tujuan utama dalam mendisiplin siswa. Jadi kalau misalkan anak berbuat salah langsung kena hukuman, tidak. Jadi lalu mengedepankan pendekatan restitusi. Apa sih restitusi? Saya juga baru tahu nih, ternyata restitusi itu adalah pendekatan yang berfokus pada pemulihan kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Apa tujuannya? Yaitu untuk membantu siswa memahami kesalahan dan bertanggung jawab atas perbuatan mereka, serta untuk memperbaiki kerusakan yang telah mereka timbulkan. Jadi yang sudah saya praktekkan kemarin, kalau anak ada yang salah,
Karena memang tabu sekali ya, kita kadang melihat anak salah maunya gini, sini kamu, ngapain kamu? Karena udah saking seringnya tuh anak berbuat salah. Tapi ternyata yang saya pelajari, oh ternyata diajak duduk bareng dulu. Memang prosesnya agak nggak mungkin terjadi, tapi apa salahnya kita mencoba gitu. Duduk dulu, terus konfirmasi dulu. Kita juga pernah salah, dulu Bu Guru juga pernah buat salah. Coba kamu, kenapa sih kamu seperti ini? Kenapa sih kok kamu jadi anak yang selalu membuat perhatian guru dan lain sebagainya? Kita konfirmasi terlebih dahulu. Jadi lalu untuk motivasi itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi gini, anak bersikap baik karena apa? Karena agar tidak dihukum. Itu ekstrinsik. Jadi dia ada tata tertibnya. Aku harus buat baik nih. Karena apa? Dia takut sama yang namanya hukuman. Gitu. Jadi dia dari luar gitu motivasinya. Selanjutnya adalah ekstrinsik, yang selanjutnya ini adalah untuk mendapatkan imbalan. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi anak-anak itu kadang-kadang kalau misalnya kita nanti Bu Guru kasih hadiahnya, baru mereka serius. Jadi itu dari luar motivasinya. Yang ini adalah dari diri sendiri, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, yaitu ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat. Jadi dia udah punya kesadaran sendiri, menjadi orang yang berusaha bertanggung jawab serta menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, guru serta lingkungan, karena percaya tindakan sebagai pemimpin pembelajaran akan menjadi panutan. Jadi dia udah ada motivasi diri sendirinya. Nah, ini keyakinan kelas. Selanjutnya budaya positifnya itu adalah keyakinan kelas. Di sini kenapa sih kita harus buat keyakinan kelas? Di awal itu kita sudah sering ya, karena saya baru tahu namanya keyakinan kelas. Kalau kita mah kesepakatan kelas ya biasanya. Kalau ini keyakinan kelas yang ada di mana kita meyakinkan anak murid-murid, kalian ini sekolah untuk apa ya? Kalian kalau tertib itu akan dapat apa ya? Kalau kalian disiplin itu untuk siapa ya? Gitu. Karena keyakinan kelas ini membentuk karakter positif pada anak melewati kebiasaan-kebiasaan positif seperti perilaku serta keteladanan diri seluruh warga sekolah, guru dan murid dan sebagainya. Sedangkan peraturan hanya dibuat sepihak. Kita kan kalau bikin peraturan tidak boleh makan di kelas, tapi anak-anak itu cuma hanya takut dari ekstrinsik aja. Oh, kalau makan di kelas nanti ada hukumannya. Tapi kalau kita buat keyakinan kelas, sepakat bareng-bareng, oh iya ini kan kita semua yang bikin dari diri kita masing-masing. Nah, ini keyakinan kelasnya. Yang pertama kegiatannya guru menyampaikan pengertian dulu, lalu murid menuliskan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh, guru mencatatkan semuanya, guru bersama-sama membuka kembali kesepakatan yang telah dibuat, guru bersama-sama menyusun keyakinan kelas, murid membimbing, membuat poster keyakinan kelas. Nah, di sini saya sudah praktek membuat keyakinan kelas. Hari ini kita berjumpa lagi di kelas 6. Sebelum kita pembelajaran, kita harus memiliki suatu keyakinan dari diri kita sendiri. Kira-kira kamu yakin nggak sih kalau ke sekolah ini jadi pintar? Kamu yakin? Yakin. Kalau kamu misalnya, ditanya, kalau kamu pakai sepatu, yakin nggak nanti nggak bakal kepanasan pas naik ini di lapangan? Sudah ada keyakinan dari dalam diri kita masing-masing. Nah, di kelas juga harus seperti itu. Seperti halnya kita naik motor memakai helm. Kita yakin bahwa helm itu akan menjaga kepala kita agar kita tidak terjadi kecelakaan. Kalau misalnya ada terbentur, nanti kita bisa terselamatkan. Seenggaknya meminimalisir kejadian buruk di kepala kita. Sekarang, Bu mau tanya nih, kamu di kelas itu yakin nggak sih kalau sekolah kamu, kalau kamu tenang, anteng, mengikuti tata tertib, atau ya kamu kalau aku mau bersikap baik, aku akan banyak teman. Yakin nggak seperti itu? Kalau aku berbuat jahat sama teman, yakin nggak punya teman?
bisa. Sekarang tugas kamu menuliskan apa sih kita sekolah ini yakin untuk apa? Ya, silahkan nanti ditulis. Bu Muti punya sticky note seperti ini. Nih, nanti kamu tulis. Nanti kita akan tempelkan di sini. Bu Muti akan bacakan di sini ya. Sorry, maaf, keyakinan kelas. Nanti kita akan jadikan ke peraturan kelas. Kalian sudah menuliskan keyakinan diri kalian masing-masing di kelas. Sekarang per barisan boleh nempel nih di keyakinan kelas. Oke, dari barisan sebelah sana dulu yuk kita tempelin. Boleh di sini secara berurutan ya, yang rapi ya. Nanti yang lainnya boleh nanti biar bisa dilipat-lipat. Bener nggak? Oke, alhamdulillah kita sudah menuliskan apa sih keyakinan diri kita dari kelas tersebut. Yang pertama kita baca dulu nih. Enggak, harus bikin nama. Jika aku mengobrol di kelas, aku tidak akan paham pelajaran yang dibahas. Benar nggak? Benar. Jika aku disiplin di sekolah, maka aku akan senang. Wah, hebat. Jika aku baik, maka aku memiliki teman yang banyak. Betul. Jika aku belajar, aku akan jadi pintar dan akan jadi sukses. Wah, hebat. Oke, sekarang kita tulis, kita jadikan peraturan kelas. Tadi kasar dengan teman, berarti harus saling apa tuh? Saling menghormati. Aku disiplin, maka aku akan senang. Oke, berarti di kelas harus wajib disiplin. Oke, ini adalah peraturan. Oke, alhamdulillah tadi kita sudah melihat bagaimana saya melaksanakan pembuatan keyakinan kelas di kelas. Jadi pertama-tama memang tidak langsung kesepakatan nanti kalau ini akan dihukum ini, ternyata harus diyakini dulu. Siswa itu yakinnya apa sih? Gitu. Jadi baru kita aplikasikan ke peraturan kelas. Jadi anak-anak itu biar, oh ini kan saling menghormati, oh ini kalau misalkan ini aku harus menghormati teman. Dia itu udah yakin karena nanti aku akan banyak teman. Selanjutnya adalah kita akan yang keempat, disiplin positif yang keempat, yaitu ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki. Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan untuk memahami dan memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik kebutuhan fisik, psikologis, sosial maupun spiritual. Lanjut, yang ada 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini nih. Ternyata kita punya 5 posisi kontrol guru, yaitu adalah yang dikembangkan oleh Diana Gosen, seorang pakar pendidikan psikologi. Teori ini menjelaskan 5 cara yang berbeda digunakan orang tua, guru, dan pemimpin untuk mengontrol perilaku orang lain. Kita berada di posisi mana nih? Kalau saya sih belum sampai ke manajer. Jadi ada yang posisi di mana seorang penghukum. Jadi kalau udah tata tertibnya langsung hukum anaknya, itu seperti, mungkin saya juga seperti itu, masih seperti itu. Selanjutnya pembuat rasa bersalah tuh maksudnya gini. Aduh, kamu tuh kok kayak gitu banget, Bu Muti udah pusing banget nih, kamu tuh harusnya ngertiin Bu Muti. Nah, itu membuat rasa bersalah. Jadi anaknya gini, oh iya ya, gara-gara aku nih Bu Muti jadi capek. Nah, itu namanya kita posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Selanjutnya posisi kontrol
sebagai teman. Jadi kita sebagai teman antar guru dan murid, posisi kita sebagai teman yang menasehati. Lalu pemantau, ini memantau bagaimana sikap dan perilaku siswa. Selanjutnya adalah sebagai manajer. Sebagai manajer di sini maksudnya adalah seperti melaksanakan segitiga restitusi. Jadi ada validasi dan lain sebagainya, nanti kita akan pelajari. Nah, yang ini kita pelajari yaitu mohon maaf, yang kita baca yaitu adalah segitiga restitusi. Masalah yang kita dapatkan yang pertama ini misalkan ada masalah, kita harus menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kalau misalkan ada anak salah, kita langkah pertama itu menstabilkan identitas terlebih dahulu. Selanjutnya itu adalah validasi kebutuhan. Kamu pasti punya alasan nih, mengapa sih kamu ngelakuin itu? Terus ada nggak ya cara yang lebih efektif untuk mendapatkan kamu butuhkan? Kalau misalkan kenapa sih kamu kok tidur? Gimana ya biar kamu nggak suka tidur di kelas? Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Jadi nilai-nilai yang kita sudah sepakati, misalnya di kelas udah ada kesepakatan kelas, udah ada nilai-nilainya, udah keyakinannya sudah ada, kita tanyakan lagi, kamu ingat nggak kita punya peraturan dan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Kita ingatkan lagi kepada siswa kita. Lalu ditanya nih, kamu tuh memang mau jadi apa sih menjadi seperti ini? Kenapa sih harus seperti ini? Ditanya kembali, kamu ingin menjadi seperti apa? Di sini saya punya contoh selanjutnya ini ya, yang tadi saya sudah sebutkan. Selanjutnya kasus 1, saya buat kasus 1 ini. Gani memang dari kelas 5 ya, suka tidur dan sampai kelas 6 pun terbawa. Jadi Gani sering tidur di kelas sehingga sering ketinggalan pelajaran. Ini sudah beberapa kali ada foto-fotonya dan saya sudah konfirmasi ke mamanya, dan puncaknya saya ajak ngobrol Gani di sini. Halo. Assalamualaikum Gani. Sama Gani, kenapa sih Gani? Waduh. Kok dari motivasinya dari awal masuk sekolah nih pertama kali sampai sekarang kok masih aja coba tidur? Kenapa tuh ya? Karena saya itu ada latihan voli tuh rutin dari 8 terus. Oh gitu. Tapi keren sih Gani. Udah jago ya main voli sekarang. Kalau di sekolah itu Iya. Gani Enggak, aku guru ini. Jadi dia nggak pakai. Jadi tahu Gani sudah punya kegiatan yang positif di luar sekolah. Tapi Gani, sekolah itu kan juga penting ya, pembelajaran ya. Terus kalau menurut Gani, biar solusi nih, biar aku nggak tidur mau di kelas. Jadi waktu PTS juga ya, di kelas ya pernah tidur ya, tidur ya. Karena aku mungkin takutnya, aduh capek banget habis ngapain nih Gani, makanya ditanya sekarang. Kira-kira menurut Gani, biar Gani nggak tidur lagi, solusinya bagaimana? Saya nggak pikir sekarang sih, biar nggak tidur kelas. Gimana tuh caranya? Nggak tidur jadi tidur. Oh, gitu, alhamdulillah sudah ada jadwal kegiatan Gani ya. Yang tulis ya jam sekian ngapain, jam sekian ngapain. Alhamdulillah sekarang Gani udah tahu solusinya. Terus semoga nanti kedepannya lancar sesuai dengan jadwalnya. Tapi sekolahnya biar lebih fokus. Jadi salut Gani sudah bagus sekali punya kegiatan positif selain sekolah. Selanjutnya punya solusinya, kegiatannya yaitu ditulis jadwalnya. Oke, semoga nanti konsisten ya sama jadwalnya ya. Ya, semoga nggak tidur lagi di kelas ya. Nah, terima kasih. Silakan Gani kembali ke kelas. Assalamualaikum Gani. Aku hotel yang mengajak saya berbicara dan mencerahkan saya dari kepada kami. Marisa, Zara, tadi Bu Muti dapat laporan nih di kantin. Katanya ada apa sih di kantin, kok kalian pas lagi istirahat kok rame-rame tuh di kantin? Ya Bu, Pak Risha jatuhin makanan saya lagi makan malah dia senggol, jatuh semua deh makanannya. Gitu.
Kenapa kok bisa gitu, Farisha? Lagian dia makan sambil berdiri, lagian kan saya juga lagi buru-buru. Di kantin kan juga rame. Oh, udah. Sekarang kita nggak usah nyari siapa yang salah, siapa yang benar. Bu Muti ngajak ngobrol di sini biar kita ketemu nih solusi sama-sama berpikir. Kira-kira gimana ya cara nanti ke depannya nih kalau misalkan ada masalah seperti ini yang kalian alami. Mari kita sama-sama berpikir bersama. Kalian semua punya alasan masing-masing. Sekarang kalian masih ingat nggak keyakinan kelas kita, kesepakatan sekolah ini keyakinannya? Masih ingat apa tidak? Ayo. Ya kita harus bersikap baik satu sama lain. Dan kita harus bertanggung jawab apa yang kita perbuat. Alhamdulillah nih, kamu berdua masih ingat apa keyakinan kelas kita, keyakinan sekolah kita. Dari kejadian yang tadi tuh, Farisha nyenggol Azahra, makanannya tumpah, dan bersikap baik antar satu sama lain, terus bertanggung jawab. Apakah kalian berdua udah saling berbuat baik? Iya, Bu. Terus kalau kamu udah saling menghormati orang lain belum? Kalau bertanggung jawab, udah belum ya kira-kira? Farisha udah bertanggung jawab belum? Belum. Sekarang mau tanya sama Farisha, apa yang harus Farisha lakukan setelah Farisha tidak sengaja menyenggol makanan dari Azahra sampai jatuh? Saya harus lebih berhati-hati saat istirahat di kantin. Oke, kalau Zahra gimana nih kalau di kantin? Saya harus makan dengan tenang dan duduk agar tidak menghalangi jalan. Zahra, saya minta maaf ya. Bu, apakah saya boleh menggantikan makanan Zahra yang tadi di kantin saya makan? Soalnya kalau hari ini duit saya habis, Bu. Oh, kalau seperti itu saya serahkan ke Zahra. Apakah Zahra menerima pertanggungjawaban dari Farisha? Ya Farisha, saya juga minta maaf ya. Saya nggak akan makan sambil berdiri lagi. Alhamdulillah kalian sudah memaafkan. Sekarang boleh salaman. Alhamdulillah ya, dari kejadian ini kita tahu bagaimana sih kalau ada masalah jangan langsung emosi, marah-marah. Tenangkan diri dulu, kemudian solusi sudah kamu dapatkan sendiri. Alhamdulillah, semoga kejadian ini tidak terulang kembali. Terima kasih ya Zahra, terima kasih ya Farisha. Silahkan kalian kembali ke kelas. Terima kasih Bu Muti. Terima kasih Bu Muti. Setelah kami berbicara bersama, kami mendapatkan solusi untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih Bu Muti. Terima kasih Bu Muti, setelah kita membicarakan bersama dan mencari solusi, akhirnya saya dan Farisha bermaafan dan berteman kembali. Terima kasih Bu Muti. Terima kasih. Itu tadi adalah penyelesaian suatu kasus dari pengaplikasian segitiga restitusi, di mana kita sebagai guru kadang memang berat sekali ngelihat anak yang menurut kita memang itu dia salah, terus dia melanggar aturan yang berkali-kali udah sering banget dilakuin. Tapi apa salahnya kita coba dengan segitiga restitusi yang ini. Jadi pertama validasi dulu, menstabilkan identitas mereka, menenangkan mereka, mensupport mereka dalam arti kamu memang nggak satu-satunya yang salah, orang lain juga pernah salah, tapi alangkah baiknya coba ditenangkan dulu, jangan langsung menurut yang saya pelajari jangan langsung ngejudge anak, kamu nih nakalnya gitu. Kalau menurut yang pelajari ya, saya juga dalam kenyataannya masih terus belajar, masih sering melihat anak kalau ada yang salah langsung kita panggil hukum jebret gitu ya. Nah disinilah saya belajar bagaimana menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya adalah validasi kebutuhan. Kenapa sih kamu kok kayaknya susah banget dibilanginnya? Lanjut, kenapa sih kamu kok suka jahilin temen-temennya gitu. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinannya yang kita sepakati. Memang terlihat tabu ya, nanti juga bakal gitu lagi anaknya, tapi apa salahnya kita coba kembali lagi ke diri kita masing-masing. Saya juga masih belajar, saya juga belum seperti itu. Mungkin
Ini saja yang bisa saya sampaikan. Guru bergerak Indonesia maju. Jadi kita itu harus tergerak dulu, bergerak baru menggerakkan. Saya di sini baru yang posisi tergerak, belum bisa posisi menggerakkan, belum bisa bergerak juga masih tertitah-titah. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Yang saya hormati Bu Eli Nurmiati, SPD selaku Kepala Sekolah Ujian Sekolah tadi. Yang saya hormati Bapak Smiti SPD selaku Wali Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Dan yang saya hormati pengajar praktik saya Bu Rita Soleha. Terima kasih beliau sudah akan mendampingi saya sampai nanti panggil raya. Salawat serta salam mari kita panjatkan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin. Sebelumnya saya mau pantun dulu nih. Nah, biar nggak terganggu. Saya sendiri tidak lagi. Ke pasar Lenteng beli tanaman. Pulangnya mampir beli kuputu. Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Dadakan nih Pak. Bukan ngapain Pak, dicontekan ini. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu Guru sudah meluangkan waktunya dalam pendampingan individu saya yang kedua dalam rangka mumpuni tugas CGP Angkatan 9. Secara selanjutnya yaitu sambutan dua patah kata dari Ibu Kepala Sekolah dari Ibu Eli Nurmiati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Rasakan nggak dulu kita ya? Jadi alhamdulillah ya teman-teman. Yang saya hormati
dan berkarya. Ini adalah visi dari Serai Sengsawa 15. Luar biasa bagus sekali redaksinya menurut saya. Terwujud luar biasa. Kalau menurut Bapak Ibu guru, apakah visi sekolah kita sudah berpihak pada murid apa belum? Sudah belum Bu? Tadi sudah pembelajaran semakin kaya, berkarakter, inovatif dan berprestasi. Apakah sudah berpihak pada murid? Kalau menurut Pak Budi, apakah kita sudah berpihak pada murid belum? Visi kita. Setuju banget Pak, karena luar biasa ini visinya pembelajaran sepanjang hayat, berkarakter, inovasi dan berprestasi. Selanjutnya, apakah visi saat ini sudah menggambarkan cita-cita yang ingin kita capai dari murid? Dan kita lihat visi tadi sudah menggambarkan ya, karena sudah berprestasi, sudah berinovasi, terus dengan yang lain. Apakah sudah menunjukkan kata menurut saya sudah? Ya, kalau menurut Bapak Ibu mungkin ada yang sudah. Oke. Ya, kita akan mendiskusikan kalimat rumpang ini. Jadi nanti saya minta izin Bapak Ibu dulu. Lalu kita percaya bahwa menurut kita tuh ada apa sih menurut kita? Jadi nanti izin tolong diteruskan kalimat-kalimat yang masih sepotong ini sesuai dengan pemikiran hati nurani Bapak Ibu sekalian. Amin Bapak Ibu ya? Izin boleh bersatu kertas langsung semua kalimat boleh. Ya, jadi ditulis kita memimpinkan murid yang kalau misalkan kurang boleh nanti Bu di sini.
dan itu mau nggak mau kita sebagai guru harus belajar. Makanya saya punya visi seorang guru yang memiliki pemikiran growth mindset. Yang selanjutnya dari tujuan Ki Hajar Dewantara itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi bukan hanya mengajar, Bapak Ibu, apalagi kita di SD sungguh berat ternyata. Juga mendidik siswa dan kita menjadi guru ditiru ya, ditiru dan guru dan ditiru, tapi masih terus belajar untuk menjadi lebih baik. Selanjutnya ini adalah program-program Pancasila yang nantinya saya memiliki visi yang arahnya yang pertama ada beriman dan bertakwa, kemudian bernalar kritis, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Di guru penggerak ada yang namanya nilai dan guru penggerak. Jadi kita mudah-mudahan nanti di akhir nanti saya sebagai calon guru penggerak memiliki peran dan nilai yang mandiri, berpihak pada murid, inovatif, kolaboratif, dan selanjutnya saya punya visi, lalu saya punya prakasa perubahan. Bukan ujuk-ujuk langsung kok tiba-tiba pakai prakasa perubahan yang itu. Saya punya yang namanya saya pelajari di pendidikan penggerak itu ada namanya Babja. Yang pertama saya memiliki buat dulu pertanyaan, apa sih yang ada di sekolah ini, aset modalnya apa sih, SDM-nya, kemudian lingkungannya, kemudian adalah ambil pelajarannya dari pelajaran yang selalu lalu, maksudnya pembelajaran yang lalu-lalu seperti apa sih nanti kalau ada prakarsa perubahan, kemudian gali mimpi, ini mau arahnya mau kemana nih sekolah nih, mimpinya mau kemana nih, gitu. Selanjutnya jabarkan rencana, ini rencana yang saya akan jabarkan, kemudian lanjut dieksekusi. Apa prakarsa perubahan saya di sekolah ini? Alhamdulillah sekolah kita itu waktu itu juara sekolah hijau, Bapak Ibu. Sekolah itu pas zamannya Pak Joko masihnya. Jadi saya melihat aset yang luar biasa di kita, sekolahnya hijau, warnanya banyak. Saya ingin meningkatkan kolaborasi gotong royong antar warga sekolah untuk mewujudkan lingkungan sekolah yang hijau. Sekolah kita sudah hijau, tapi yang bermanfaat. Di sini udah banyak tanaman buah, lalu tanaman hias dan lain sebagainya. Tanaman taman toga obat keluarga, taman obat keluarga ini masih jarang saya lihat di sini. Jadi saya mengambil celahnya di sini, apa yang belum ada ya di sini. Kemudian tujuannya apa Bapak Ibu guru di sini? Yaitu dapat disajikan sarana pembelajaran bagi siswa, khususnya manfaat obat dan berasal dari tumbuhan-tumbuhan. Juga jika ada sekolah lain yang ingin melihat kita punya taman toga yang unik, yang cantik, yang bermanfaat, siapa tahu sekolah lain bisa berkunjung di sekolah kami. Selanjutnya, mengapa perlu membuat taman toga? Yaitu salah satu faktor terwujudnya ini adalah untuk membantu proses lancarnya kegiatan belajar mengajar di sekolah, untuk mendidik siswa, untuk memahami manfaat toga dan membelajarkan siswa untuk cinta lingkungan. Nah, seperti tadi visi kita, yaitu tadi belajar sepanjang hayat. Jadi tahu fungsi toga, fasilitas yang memadai, berfungsi penunjang objek pembelajaran dan lain sebagainya. Jadi nanti rencananya, saya sudah izin sama Ibu Kepala Sekolah, kalau diizinkan nanti kita di sekolah di sini, maaf ya bisa pakai ini ada tangga yang kita, di sini kan ada taman ya, tuh, yang seperti ini nih. Nah, ini sangat disayangkan nanti kalau dia cuma begini aja. Saya pengennya nanti kalau diizinkan ada taman toganya di sini, banyak tanaman toga keluarga. Lalu nanti di depannya ada ekobriknya. Ini saya nempelin foto orang aja nih. Kira-kira seperti ini. Nanti mau dimodifikasi bentuknya seperti apa yang lebih cantik, nanti pasti ada masukan dari teman-teman. Begitu. Sampai sini
atas di TW 4 itu di BP ada membuat tanaman. Nah, alhamdulillah kalau kasih dana memang kalau CGP ini harus didukung penuh oleh sekolah mereka dan tidak boleh berjuang sendiri. Itu alhamdulillah saya koordinasi ke kepala sekolah dan di ACC. Kemudian untuk ekobriknya sendiri nanti minta bantuan untuk kelas 1 sampai kelas 6 karena ini lumayan banyak. Ini nanti dibuat pagarnya, nanti desain saya minta masukan juga sama dan sekolah dari guru yang lain. Kemudian untuk yang sininya tanaman-tanamannya juga nanti akan disusun dan ada papan-papan namanya. Tanamannya didukung di sekolah. Nanti murid-murid bisa nih Pak bikin kayak tiket buat hadiah gitu, terus nanti buat nerangin gitu. Itu kelas 1 aja di jam olahraga misalnya melihat tanaman kita, yuk kita siramin gitu. Nanti rencananya jangka pendeknya seperti itu. Oke, alhamdulillah di penghujung acara saya sebagai calon guru penggerak yang masih belajar pasti banyak salahnya. Sebelum kita ini saya punya pantun dulu biasanya. Ke Australia lihat kanguru, lihatnya sambil nahan rindu. Terima kasih Bapak Ibu guru sudah datang di acara pendampingan individu. Terima kasih Bapak Ibu guru atas dukungannya. Doakan saya yang masih belajar ini supaya lancar sampai nanti panen raya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin, amin, amin. Kawan, dengarlah yang akan aku katakan. Apa tuh? Tentang dirimu setelah selama ini. Ternyata kepalamu akan selalu botak. Kamu kayak